Oke, halo kawan-kawan. Eh, Perkenalkan, nama saya Marinus Lahagu dengan NPM 210840001. Kali ini kita akan belajar array menggunakan JavaScript di Visual Studio Code ya kawan-kawan. Nah, mungkin kita langsung saja ke program yang sudah kita buat sebelumnya. Kita masuk ke Visual Studio Code dan kita akan belajar tentang penjelasan fungsi-fungsi yang ada di program yang akan kita buat. Nah, kita ada dua jenis proses yang kita buat. Ada pertama array yang pertama dan juga ada array yang kedua. Nah, seperti biasanya kita buat dulu struktur HTML-nya seperti doc tipe HTML, head, body, lalu penutupnya ya, seperti biasa. Nah, kita buat di sini kepalanya itu head itu dari belajar array. Nah, untuk di body kita buat di fungsi div itu id sebenarnya kotak dan satunya sebenarnya hasil pengolahan IP. Lalu kita buat lagi IP data, IP rata-rata dan juga IP maksimum dan minimum. Ini yang nanti akan kita olah di program kita dan akan kita tampilkan di website. Di sini untuk kita buat JavaScript-nya itu kita tentukan dulu berapa jumlah IP yang akan kita olah. Misalnya di sini kita akan buat 5 IP yang akan kita olah. Misalnya yang pertama itu IP yang pertama 2,5, IP yang kedua 3,1, IP ketiga 1,7, IP keempat itu 2,2 dan IP kelima 3,5. Nah, untuk mengolah data array ini kita buat fungsi var jumlah sebenarnya 0, var sebenarnya i. Nah, kita buat di sini perulangan, mendeklarasikan perulangannya. Di sini ada fungsi i sama dengan 1, i sama dengan lebih kecil daripada 5. I plus plus. Ini adalah perulangan untuk menentukan jumlah pertama 0 ditambah sama tipe i. Lalu setelah itu kita akan buat tampilan data IP yang sudah diproses ya. Misalnya kita buat var output dan juga kita buat perulangannya berapa. Misalnya ini for i sama dengan 1, i lebih kecil dari 5 ditambah i plus plus karena jumlah yang ditentukan adalah 5 tadi ya IP-nya. Nah, untuk membuat outputnya itu kita buat output sama dengan output ditambah IP dan kurung i ditambah BNSP. Nah, untuk BNSP sendiri itu fungsinya untuk membuat spasi ataupun jarak ataupun ruang kosong ya di database yang kita buat. Terus kita buat dokumen get element by id atau buat dalam kurung data benar HTML data IP output untuk menampilkan data IP. Lalu setelah itu kita buat mencari rata-ratanya. Itu fungsinya ada variabel rata-rata sebenarnya jumlah string 5. Kita buat alertnya dokumen .get element by id rata-rata inner HTML rata-rata sebenarnya tambah rata-rata. Nah, kita akan selanjutnya masuk ke var maksimal atau jumlah rata-rata yang paling besar ya, itu di IP1. Kita buat perulangannya for i sama dengan 2, i lebih kecil dari 5 seperti yang pertama tadi. Dan selanjutnya kita buat juga variabelnya untuk mencari maksimum itu dokumen get element by id maksimum inner html maksimum plus max. Lalu kita mencari minimumnya yaitu variabel min untuk menganggap data pertama ke maksimum. Ingat perulangan for i 2, i sebenarnya lebih kecil dari 5 ditambah i plus plus. Nah, ini dia jumlah dari datanya pertama tadi yang maksimum ya.
seperti yang tadi juga kita buat dokumen dot get element by id minimum benar HTML minimum plus min. Nah, langsung saja kita lihat hasilnya itu. Kita buka di Chrome ya. Hasil pengolahan IP-nya itu data IP-nya itu ada 2,5, 3,1, 1,7, 2,2 dan 3,5. Itu rata-rata IP-nya 2,5, maksimumnya 3,5 dan minimumnya 2,2. Nah, ini dia hasil dari pengolahan yang pertama, array yang pertama ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita cari yang pemrograman kedua yang sudah kita buat. Di sini lebih mudah dibandingkan yang kedua karena di sini kan kita hanya memasukkan tombol aja, jadi di tombol itu jadi kita lebih mudah untuk masukkan berapa jumlah IP yang akan kita input atau kita masukkan di dalam suatu variabel atau kolom. Karena di variabel pertama kan kita kan lebih capek nih, kita lebih ribet sih. Misalnya kita buat di sini IP-nya sampai 100 kan kita akan memanjang ke bawah nih, yang ini kan hanya 5 gitu. Ini untuk versi simpelnya itu ada di array 2 ini. Yang pertama kita menggunakan tombol button ya di sini. Pertama kita masukkan ID jumlah, kemudian H3-nya banyaknya mahasiswa. Lalu kita buat input tipenya yaitu teks, size-nya 3 dan ID-nya button. Button itu bisa diklik untuk buat prosesnya ya, untuk melanjutkan dari inputan yang kita buat gitu. Lalu kita buat masukkan fungsi inputnya, dan sebenarnya parsein dokumen by id for i. Baru kita buat perulangan seperti yang tadi di kolom pertama ya, di kolom pertama kita. Lalu kita buat dokumen write input tipe, kemudian text size, kemudian id, kemudian i. Nah, untuk membuat dokumen write button untuk ide prosesnya, untuk menghasilkan rata-ratanya di sini kita buat dokumen write button id sama id proses on click proses menu proses. Ketika diklik itu akan diproses menjadi hasil dari data yang kita input. Lalu masuklah di sini function prosesnya var sama jumlah for i sama dengan i lebih kecil dari n, maka i plus plus jumlah, kemudian jumlah ditambah parcel float karena dia sih menggunakan float ya, jadi dia bisa kayak angka 3,5 atau berapa gitu. Makanya seperti itu. Baru dokumen get element by id dan huruf i value. Dokumen write dengan jumlah ip ini untuk membuat keterangannya ip dengan jumlah dan juga rata-rata, sebenarnya rata-rata. Lalu penutupnya di sini. Langsung saja kita lihat, kita akan melihat hasil dari program yang kedua, yaitu di sini. Misalnya ini kita buat berapa mahasiswa yang akan kita buat, misalnya ada buat aja 5 mahasiswa, lalu kita proses 5 itu maksudnya itu ada 5 kolom 1, 2, 3, 4, 5. Kita masukkan berapa jumlah IP dari masing-masing mahasiswa kita, misalnya IP nya 3,0, 3,9, 3,6, lalu 3,2 dan 3,7. Ini hanya perkiraan aja. Lalu kita klik tadi, lalu diproses, maka muncul tampilan hasilnya. Jadi jumlah IP-nya sebenarnya 17,4, jadi rata-ratanya 3,479 sekian. Nah, inilah dia yang dinamakan belajar array menggunakan JavaScript. Mungkin hanya ini yang bisa kita jelaskan pada kawan-kawan. Kalau misalnya ada tambahan atau sanggahan atau komentar yang mau dibuat atau tambahan,
bisa langsung ditulis di kolom komentar. Oke, sekian pertemuan kita, terima kasih.